Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah, pesan Ramadan kita pada kali ini berangkat dari ayat yang baru dibacakan tadi, surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku antara sesama pelaku dengan suka sama suka. Nah, makna kata suka sama suka di sini dalam kajian fikih, dalam literatur fikih dikenal dengan istilah akad. Akad merupakan ikatan atau janji yang dibuat oleh para pelaku akad. Ketika janji dan apa yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut terpenuhi, maka akan sahlah perbuatan tersebut, sahlah transaksi yang dilakukan. Legalitas terhadap akad ini bisa kita pahami dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Firman Allah menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan perjanjian akad atau ikatan, maka dia harus menyempurnakannya dan harus menepatinya. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan transaksi, maka dia harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat. Ketentuan terhadap rukun dan syarat inilah yang menentukan sah tidaknya perbuatan tersebut. Kalau kita bicara tentang suatu bentuk transaksi pada masa sekarang ini, pada era digitalisasi serba online, maka kita akan mengikuti apa yang ada pada saat ini, di mana para pelaku akad itu bisa saja memesan barang apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, tidak perlu pergi ke pasar-pasar tradisional atau pergi ke swalayan, namun cukup dari rumah saja dengan menggunakan HP dan segala jenis aplikasi yang ada. Nah, untuk hal tersebut, maka adakah akadnya di sana? Jelas ada, karena dia merupakan akad yang melalui ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan barang tersebut. Kita ambil contoh dalam transaksi jual beli. Ketika ini terjadi secara online, maka dibuatlah ketentuan terhadap orang yang melakukannya dan juga terhadap barang yang diperjualbelikan. Ketika ini terpenuhi, maka sahlah akad tersebut. Pemirsa FEBI TV yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita coba melihat bahwa akad yang dibuat secara online atau perbuatan secara digitalisasi ini mendapatkan legalitas dari ajaran kita. Islam memberikan ketentuan umum dalam muamalah itu bahwa pada prinsipnya semua muamalah kegiatan ekonomi Islam itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Inilah yang dimaksud dalam ketentuan maqasid syariah, yaitu tercapainya tujuan
Apa tujuan syariat itu? Adalah untuk menciptakan maslahat dan menolak kemudaratan. Dalam kajian maqasid syariah, perlu kita pahami bahwa untuk menciptakan maslahat dan menolak kemudaratan itu tentulah dibutuhkan hal-hal yang saling tahu apa yang dia lakukan. Maslahat bagi kedua pihak dan menolak mudarat bagi kedua pihak. Jangan kita pahami maslahat untuk kita saja, tapi mudarat bagi orang lain kita tidak peduli. Tidaklah demikian yang dimasukkan oleh maqasid syariah tersebut. Dalam kajian maqasid syariah, Muhammad Thahir Ibnu Asyur menyatakan bahwa ada 5 prinsip maqasid syariah yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Di antara yang 5 tersebut kita ambil satu saja, yaitu tentang subut. Apa itu subut? Subut adalah ketetapan. Yang dimaksud dengan ketetapan di sini, di mana akan berakibat kepada validitas kepemilikan. Terhadap seseorang yang punya kekuasaan memiliki, maka dia akan lebih besar berpeluang untuk meningkatkan etos kerjanya. Karena dengan harta yang dia miliki, dengan harta yang dia kuasai, maka dia akan bisa berbuat untuk meningkatkan kehidupannya, menambah pendapatannya di bidang ekonomi. Pada kesempatan ini kita coba melihat bagaimana perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi Islam yang ada di tengah-tengah kita tentulah membuat kita harus mengikuti. Artinya, kita ikuti dia tanpa membebani dan mengurangi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam. Maqasid syariah lebih jauh membahas tentang bagaimana seseorang itu menggunakan hartanya, memanfaatkan hartanya selama pemanfaatan itu tidak dilarang oleh syarak. Pemirsa Febi TV yang dirahmati Allah, kita bisa melihat suatu keniscayaan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, di mana lahirnya lembaga-lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan syariah yang punya beberapa kegiatan transaksi, yang mempunyai beberapa ketentuan yang dijelaskan oleh beberapa undang-undang bahwa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah itu menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah diatur supaya lembaga tersebut mengikuti apa yang sudah difatwakan. Tentunya dengan fatwa yang dikeluarkan, maka lembaga tersebut akan mengacu kinerja kepada fatwa yang telah ada. Nah, tentunya dengan fatwa yang ada, melihat perkembangan zaman mungkin perlu lagi untuk mengembangkan produk-produk atau transaksi sebatas kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Tentunya dalam kajian maqasid syariah ini kita coba melihat bagaimana pentingnya memahami bahwa maqasid syariah itu bertujuan untuk menciptakan maslahat, menolak kemudaratan. Karenanya, setiap bentuk transaksi yang dilakukan maka akan berdampak positif kepada para pelaku. Untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, maka lembaga perbankan syariah mungkin akan perlu membuat suatu transaksi sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Mengenai jenis-jenis transaksi yang ada di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, tentulah memerlukan analisis, dan analisis ini tentu memerlukan dan membutuhkan yang namanya dimensi filosofis dan rasional. Ini yang dimaksudkan dalam maqasid syariah tersebut, supaya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan tercapainya tujuan syarak. Dalam sebuah kaidah fikih berbunyi, la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya,
tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kalau tidak diantaranya ada perantara yang dimana perantara tersebut merupakan sesuatu yang wajib pula. Ini bisa kita lihat dalam praktek yang ada dalam produk-produk perbankan syariah tersebut. Karena dibutuhkan oleh nasabah, maka tentulah kita akan memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Ini juga merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian, maka ruh dari maqasid syariah tersebut akan mewujudkan ekonomi Islam yang elastis, fleksibel, lincah, dan selalu eksis dalam menghadapi perkembangan zaman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pesan singkat pada Ramadan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.